nonton. Oke. Jadi hari ini kita balik lagi sama Mulai Bersama, salah satu programnya Mulai Bersuara. Aduh maaf, Mulai Bersuara dengan background yang berbeda dari seperti biasanya. Ada teman-teman di belakang. Oke, buat teman-teman yang penasaran kira-kira kayak gimana Amanat Institute itu lah, seperti inilah di belakang tuh. Mereka lagi membuat kebijakan-kebijakan yang nggak tahu ya bijak apa enggak. Jadi di Mulai Bersuara kali ini kita bakal ngebahas tentang passion and politics bersama Kak Ali Zainal Abidin. Dia adalah salah satu career coach, juga Chief of Organizational Happiness dari sebuah company bernama Inside Out. Kemudian dia juga pernah bekerja sebagai country manager untuk Yahoo. Terus pernah juga menjadi strategic planning dan human resource consultant di Orange, salah satu perusahaan di Bulgaria, dan pernah menjadi presiden ISEC. Ini buat warga ISEC, tapi di Islandia. Jadi nyapanya pakai es batu kayaknya nih. Kemudian untuk pendidikannya sendiri, wah ini nih, anak SMA 70 yang kayaknya kalau zamannya beliau ini masih suka tawuran guys. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Indonesia, mendapatkan gelar Bachelor of Business Administration, dan pendidikan terakhirnya di NYU atau di New York University dengan gelar Master Public Administration, dan untuk jurusannya Non-Profit Management. Nanti kita tanya-tanya kenapa nih dengan berbagai background yang aneh-aneh ini kok dia sekarang malah fokus di bidang pengembangan passion anak muda. Kok bisa? Dan dia udah terjun di dalam hal tersebut selama 7 tahun lebih. Oke. Kita sambil nunggu Bang Alinya, kita mulai tuh IG live-nya jam 4. Tapi sebelum udah jam 4.01. Oke. Kita panggil dulu ya Bang Alinya, mana ya? Yuh. Oke, sambil nunggu Bang Alinya untuk bergabung, aku, Viera, salah satu tim sosial media dari Amanat Institute, mau reminder aja, mau ngingetin teman-teman semua untuk ikutan sekolah politik yang akan diadakan tanggal 8 Desember, hari Selasa minggu depan, dari jam 14 sampai jam 16. Kita bakal ngomongin tentang salah satu topik yang lumayan hot-hot gitu deh, yaitu mengaji Islam moderasi. Jadi bersama ada Bapak Haidar Nasir, yaitu buat anak Muhammadiyah nih pasti tahulah siapa Bapak Haidar Nasir ini. Dia adalah ketuanya PP Muhammadiyah. Kemudian dari Nahdlatul Ulama, dari NU, kita punya ada Bapak Holil Yahya, dan kita bakal dimoderatori oleh salah satu anggota DPRD Jakarta. Nah, jadi kalau buat teman-teman kayaknya tahu kan sekarang lagi hot-hotnya ada pembicaraan bahwa gaji anggota dewan bakal naik di saat pandemi. Jadi bisa juga sekalian ikutan di sekolah politik nanti di sesi 3 bersama Kak Farah Zandi. Oke. Aku sambil nunggu ya dari Bang Alinya. Oke, masih belum datang. Oke. Jadi teman-teman juga kalau misalnya punya pertanyaan, jadi sore ini kita bakal ngebahas tentang passion and politics. Boleh nggak sih anak muda punya passion di bidang politik? Kan rata-rata, passion lu apa? Passion gue adalah art, kreatif, atau misalnya malah sangat general sekali ingin membantu halayak. Yang membantu tuh banyak ya, kayaknya bantuin ibu ngepel pagi-pagi pun itu termasuk hitungan ngebantu ya. Tapi apakah passion kamu ngepel? Kan nggak juga. Jadi nanti kita bakal ngomong seru-seruan sama si Bang Ali, aku manggilnya Bang Ali Zainal Abidin ini, tentang apa sih arti passion sebenarnya untuk anak muda. Terus kalau misalnya anak muda di Indonesia ini perbedaannya apa nih dari yang zaman sebelumnya sama yang sekarang? Kan sekarang udah pandemi, adakah efek-efek yang cukup dampak yang besar terhadap perubahan tingkah laku anak muda? Oke. Kita lihat dulu. Ini ada beberapa, ini aku disuruh menyapa teman-teman.
Ada Ifami, ada Messi Aswan, ada Fernando Nanda. Kalau ada pertanyaan boleh ya, kita sambil nunggu Bang Alinya join. Oh oke, Bang Alinya udah join. Yuh, mana ya? Oh, iya. Hai Bang Ali. Aku sedang mengundang dirimu. Tinggal di approve Bang Ali. Oh, ada Salman, milenial Panci Anjur. Jakarta lagi hujan. Karya aku minta bantuan dulu. Sudah. Oh, udah. Oke. Sambil cek gini kali ya. Wah, kita Kelihatan nggak sih gue begini? kelihatan. Kenapa harus piring ya? Oke kan segini? Ganteng, Ya, Bang. oke. Ganteng Aduh, banget. jangan gitu dong. Udah kayak Habib. Semua Habib banget. Lihat awalnya. Gimana? Apa kabar? Semua yang hadir juga. Aduh ya Allah, Bang Ali, itu rambut nggak numbuh-numbuh? Nggak tahu nih kemarin atau bangun tidur ada yang nyolong. Gue nggak tahu siapa yang ngambil. Gue kira jadi Ntar kita cari. Upin dan Ipin yang terpisah gitu. Upin Mau gue laporkan ini nggak tahu siapa. Gue laporin. Gimana nih? Jadi tadi aku udah sebelum Bang Ali gabung, aku udah sedikit perkenalan ke teman-teman tentang Bang Ali. Ini aku ulang aja, takut ada yang salah. Jadi nanti bakal Bang Ali kind of rekonfirmasi. Jadi Bang Ali adalah co-foundernya Inside Out. Kemudian adalah Chief of Organizational Happiness. Itu kenapa harus happiness? Jadi kalau anak zaman sekarang yang sad boy nggak boleh masuk Inside Out. Kemudian Bang Ali juga adalah konsultan and coach tentang anak muda dan passionnya. Terus pernah jadi country manager di Yahoo. Terus pernah jadi strategic planning dan human resource consultant di Orange Bulgaria. Jadi Bang Ali mungkin di sana mabok yogurt ya. Bulgaria. Kemudian pernah jadi Vice President ISEC. Tapi di Islandia, nah ini gimana lagi Bang Ali? Ya Allah, lo sampai ngapain ke Islandia? Lo ketemu apa polar bear nggak sih? Terus ini gue jadi makanya gue mirip bear juga. Mirip polar bear. Gue ini ngata-ngatain Bang Ali. Aduh maafin ya teman-teman. Kemudian Bang Ali adalah lulusan SMA 70. Jadi pernah tawuran? Pertanyaan. Karena zaman dulu kayaknya 70 tuh kan jagonya tawuran. Terus udah gitu lulus S1 di Universitas Indonesia, mendapatkan gelar Bachelor of Business Administration, kemudian melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar Master Public of Administration di NYU, di New York University Amerika. Tapi kenapa nih, dengan segala background lo tentang public administration ataupun bisnis, lo malah ngerjain tentang passion anak muda? Itu kok kayaknya coba boleh cerita Bang. Oke, sekali lagi thank you sudah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Wabarakatuh. Pas lu bacain gitu panjang amat, gue baru mikir juga. Ternyata gue keren juga ya. Enggak sih panjang banget, detail banget gitu gue mikir. Cuma ya gue memang sudah punya ketertarikan sama yang namanya people development, gitu ya. Sejak kapan? Sejak at least tahun 2002. Ya. Jadi ya 18 tahun lalu gitu ya. Jadi ketahuan ya milenial rasa kolonial. 11 gitu. Gue emang sudah tertarik dengan dunia people development. Dan gue tertarik sama bisnis. Gue kan dulu kuliah di ekonomi UI, gue ngambil marketing, ya, jurusan manajemen, gue ambil fokusnya ke marketing. Dan gue juga tertarik dengan pendidikan dan khususnya terkait dengan people development. Dan kayak kenapa sih gue kok sampai ngambil public policy dulu untuk S2? Karena gue juga punya pengalaman di ISEC, baik ISEC di Indonesia maupun level global di ISEC di Iceland juga. Nah, itu kan lebih ke dunia not for profit ya. Dan gue berpikir gue punya pengalaman
ya eh, dari sisi akademis itu untuk bisnis ada, dari sisi praktikal ada, kemudian dari sisi not for profit yang praktikal ada tapi akademis nggak ada. Gue mau tahu gitu, karena gue ingin combining dua-duanya. Nah, Hmm. gue meyakini bahwa dua-dua itu bisa dikombin. Nggak harus lo kalau bisnis itu urusannya duit doang, kalau lo Hmm. apa sosial tuh nggak ada duitnya gitu loh. Hmm. I don't believe that. Tapi kenyataannya masih banyak, believe it or not, masih banyak orang yang melihatnya itu dua hal yang terpisah sekali gitu. Bahkan Hmm. ada orang yang di area sosial yang melihat tuh oh korporasi atau corporate atau bisnis tuh kayaknya oh money is evil bla 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 bla. Itu masih banyak yang kayak Hmm. gitu. Bahkan nggak cuma di Indonesia, saat gue kuliah tuh banyak banyak mahasiswa-mahasiswa baik yang dari Amerika maupun dari negara lain pun juga masih banyak. Jangankan masuk dosennya pun profesornya masih ada yang kayak begitu. Oke. Yang punya mindset bahwa oh corporate side bla evil bla bla bla. Ya gimana kita Hmm. mau ketemu di tengah, mau dialog, mau bisa bersinergi gitu. Itu sih kurang lebih Oke. begitu. Padahal salah satu apa ya kayak untuk membuat program sosial itu tetap sustain adalah yang memang there should be money involved nggak sih? Iyalah, Walaupun ya iya. sistemnya dengan ya nanti diceritain sama Bang Ali. Ya, ya. Terus Bang Ali, ini tuh aku ya oh ya buat teman-teman yang mau nanya bisa nulis langsung di kolom komentar. Tapi by the way ini udah ada banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang di belakang Oh, ini nih yang jadi oh, tim ini pengen jadi background. jadi jadi seru kayaknya belakangnya cerah warna-warni gitu. ya, ya tapi mungkin hatinya enggak. Oh, jangan gitu dong. Itu kenapa sih, Bang? Gue ini deh, ini pertanyaan pribadi. Menurut lu nih, Bang, Nah, lu kan masih sudah berkecimpung di people development, terutama anak muda nih. Kenapa istilah sad boy atau sad girls itu akhir-akhir hmm, ini? Padahal kan lu chief of happiness gitu. But somehow, oh. anak muda Indonesia mendeklar bahwa gue tuh sad boy, gue tuh sad girl. What happened with them gitu? Kenapa mereka nggak bangga dengan mendeklarasikan bahwa oh I'm happy, even though maybe sometimes they are feeling sad gitu. Um, Menarik pertanyaannya nih. Bentar. Ini cukup serius. Gue nyeruput kopi Wah, sebentar. is. Mau dong, Ah, hostnya lapar. Haus. oke. Um, Gimana bang? uh, Sebelum masuk situ, gue sebetulnya nggak Hmm. hanya anak muda doang sih sebetulnya. Karena gue Hmm. fokus gue meskipun people development, kayak gue bilang, kalau orang tanya tujuan hidup gue apa, tujuan hidup gue adalah mempermudah orang agar mereka bisa menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. That is my Hmm. life purpose. Itu sudah gue jalani sekarang 12 tahun lebih. Dan nggak hanya dengan anak muda, bahkan ada klien yang umur 50, 60, 70 tahun juga ada. Nah, Dan believe mereka it or belum not, ada. post mereka. Dan masih banyak, banyak, banyak. Oh. Nah, nah, tapi kalau kembali ke tadi apa yang lu tanyakan, kenapa Hmm. kok justru banyak yang dalam tanda kutip mendeklar gitu ya, Hmm. oh, sad boy atau sad girl gitu. Hmm. Kalau lu tanya, mungkin dari orang ke orang punya alasan di permukaan yang berbeda-beda. Tapi kalau sampai Hmm. mendeklar dan ada unsur kayak kebanggaan gitu ya, Hmm. ya Hmm. kayaknya ya menurut gue itu salah satunya adalah em, jadi salah satu di antara beberapa kebutuhan dasar manusia. Gue bilang Hmm. kebutuhan bukan keinginan ya. Hmm. Kebutuhan itu kan lebih mendasar sekali, needs bukan wants tapi needs. Itu adalah to feel significant, to feel Oh. important, to feel significant. Dan salah satunya ya Hmm. adalah adalah dengan getting attention gitu. Dan Oh. itu satu ya. Dan sebetulnya kan caranya ada macam-macam ya. Itu Hmm. kebutuhan, tapi kendaraan yang lo gunakan untuk mendapatkan that feeling ya, Hmm. itu bisa berbeda-beda, bisa positif bahkan bisa negatif, bisa netral-netral Oke, aja. Nah, betul. dan feeling significant dan juga to feel connected with someone itu juga Oh, kebutuhan. oke. Ya. To feel connected, connection and love itu kebutuhan untuk merasa feeling connected dan loved gitu pakai ed gitu ya. Hmm. Nah, itu dicintai gitu. Nah, itu juga sebuah kebutuhan dan banyak orang yang karena takut untuk sampai ke level love, dia settle Hmm. hanya connection aja. Itu juga banyak. Really? Nah,
Nah, tetapi kembali ke tadi, nah, Hmm. kayak hal tadi, you feel connected gitu. Bukan gue doang loh, ya kan? Hmm. Hmm. Um, Bukan gue doang, dan I'm not alone. Dan dari situ itu menurut gue ya, gue yakin bukan satu-satunya alasan, tapi gue cukup meyakini itu salah satu alasannya. Nah, bahwa Hmm. bahwa you feel that you're not alone, you belong to a group gitu kan, Hmm. Betul. and then it makes you feel like you're someone juga gitu. Nah, tetapi Oke. sebetulnya banyak kendaraan-kendaraan lain yang lebih positif tentunya gitu. Hmm. Kurang lebih sih ya. Jadi ini dua di antara beberapa human needs itu ya. Itu nggak peduli lo orang dari negara mana, budaya mana, gitu ya, agama Hmm. apa, ada Hmm. beberapa basic human needs, dan dua di antaranya itu termasuk soal tadi apa, feeling connected, connection ya, dan Hmm. juga tadi feeling significant, merasa signifikan, merasa penting, merasa bermakna gitu. Oke, jadi ketika para orang-orang ini, betul nggak nih, aku menyimpulkan secara sepihak Hmm. dengan pengetahuan aku yang super cetek ini, orang ingin getting significant, dalam artian kalau di bahasa Indonesia kan, jadi orang ingin mendapatkan perhatian. Dan ketika orang pengen getting connection and they want to belong to a group, and they will have a power, and aku kalau nggak salah sempat baca kalau when you have power, power tends to corrupt. Bukan, So, bukan when you have power. Kalau itu kata-kata adalah absolute power ah, tends to corrupt, dan ada kebalikannya gitu. Apa ya? Gue lupa kata-kata apa. Absolute power itu bisa kecenderungannya to corrupt, ya kan? Dan ada kata-kata kebalikan. Tapi kalau itu absolute power kata-katanya gitu ya. ada Absolute power. absolutnya. Oke, Ya. Pak. Tapi kalau ketika mereka mendapatkan attention, mendapatkan perhatian, they feel they are feeling significant to the others and they are belong to other groups. Aku kayak mikir, ya berarti mereka berasa to be loved gitu ya. Ya, salah satunya kayak sad boy, secara logika, atau secara logika gitu ya. Secara logika kan kita tidak ingin merasa sedih kan gitu kan. Tentu, ya. Dan berarti kan ada sesuatu yang sifatnya beyond logic gitu. Kenapa kok dia justru memilih untuk mendeklar, ya kan? Berarti ada sesuatu yang beyond logic di situ. Nah, itu maksud gue. Jadi atau apakah merasa they don't have other option? Tidak punya pilihan dengan merasa tidak punya pilihan, itu dua hal berbeda sekali kan gitu. Oke, ini kayaknya contoh sad boy tadi. Itu yang nanya tadi. Terus Bang Ali, tadi lu cerita lu udah 12 tahun nih berkecimpung di people development, yang karena si Amanat Institute ini adalah salah satu organisasi yang berfokus untuk mengenalkan politik anak muda. Gue pengen nge-highlight anak mudanya, so we are going to talk about more about young people. Perbedaan paling terlihat dari anak muda zaman Bang Ali. Ketahuan banget sih, lu gak tua-tua amat kok Bang. Lah ya makanya, kenapa harus ada zaman gue? terus. Anak muda ketika Bang Ali masih muda. Dan sama anak aja muda, itu terus. Dan anak muda zaman sekarang yang kayak poinnya aja itu. Perbedaan pasti banyak, tapi yang paling ketara, wah ini lo anak muda zaman dulu deh gitu. Oke, pertanyaannya itu. Oke. Wah, nggak tahu gue. Kalau ini ya maksud gue ya, gue bukan nggak tahu, gue hanya bisa ngasih pendapat gue aja ya. Yang paling terlihat aja. Yang paling terlihat buat gue, at least ya, buat gue adalah bahasa yang digunakan, terus kemudian apalagi ya, bahkan keseharian tuh kayak type of music. Jawaban gue jadi jawaban betul-betul personal banget ya. Hal-hal kayak gitu kalau yang gue lihat, karena gue nggak terlalu berbeda banget gitu. Kalau kayak karena gue merasa masih muda juga kok emang gitu. Artinya saat gue masuk kuliah itu sudah ada internet gitu, walaupun belum kayak sekarang. Gitu kan. Gue masuk kuliah 2001.
Ya barulah masih kakok masih modem gitu kan, Oh iya, MIRC connection. Walaupun ya Allah. tapi sudah ada gitu, ya kan MIRC dan juga belum ada akses ke situ juga, belum kayak gak segap semudah sekarang. Tapi my point is gue pribadi ya nggak terlalu melihat terlalu, mungkin ini ada satu nih, gue sambil mikir jujur aja ngejawab pertanyaan ini. Sosial media yang paling berbeda kalau gue lihat. Dan efek dari sosial medianya itu sendiri terhadap sebuah generasi. Ya. What do you think about it? Gue melihat sosial media itu sekarang, sosial media itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. It's very powerful. Tapi powerful tuh bisa power yang positif atau yang dampaknya positif atau dampaknya negatif kan begitu. Dan ini terjadi pada kedua belah pihak, pada kedua belah spektrum, yang positif maupun yang negatif. Kalau yang positif ya banyak sekali perubahan-perubahan yang positif yang terjadi karena dari 1-2 orang di sosial media dan seterusnya itu terus menjadi besar, menjadi viral, menjadi movement dan seterusnya. Kalau mau ngambil contoh apa di Mesir waktu itu yang sampai jadi apa Arab Spring itu mulai dari sosial media gitu kan. Jadi ada banyak movement yang dan menghasilkan movement yang besar secara sosial, bahkan berdampak terhadap perubahan secara politik juga kan di sana. Itu bermula dari sosial media dan zaman dulu kan nggak ada ya, zaman dulu gitu. Artinya channelnya nggak dalam tanda kutip semudah itu, gue nggak bilang itu mudah, tapi tidak semudah sekarang gitu ya, atau tidak sebanyak sekarang channelnya. Tapi juga di satu sisi ada juga dampak negatifnya, banyak yang menggunakan jadi hidupnya cuma di dunia maya doang, dan jadi nggak dalam konteks bersosialisasi jadi kurang, real interaction dengan people jadi berkurang, kemudian jadi depresi juga karena banyak yang ngelihat orangnya dari sosial media cuma ngebanding-bandingin, wah dia hidupnya begini, dia hidupnya begitu, jadi orang feeling wanting to impress someone menjadi kayak hampir seperti kebutuhan, padahal itu bukan kebutuhan gitu ya. Jadi itu juga salah satu efek negatif, tapi sosial medianya sendiri netral, nggak positif nggak negatif, tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu. Setuju. Jadi kayak sosial media itu adalah, kalau kemarin aku AI sebenarnya pernah podcast sama Mamat Al-Katiri, salah satu stand up comedian asal Papua, dia bilang itu kayak pisau. Pisaunya tuh bisa buat bunuh orang atau bisa buat kita ngupas buah, dan buahnya kita ngasih ke banyak orang gitu. So, tergantung kitanya gitu. It's not about the tools-nya, it's all about the user-nya. Gue setuju, dan gue mau tambahin satu hal terkait pisau itu. Gue suka analogi itu. Tadi kan tergantung kita niatnya mau buat apa gitu kan. Ya kan? Kedua, selain niatnya, tergantung juga tahu nggak cara makainya. Pisau itu juga begitu. Bisa aja kita niatnya baik, tapi kalau kita nggak tahu cara makainya, bisa berbahaya juga. Iya sih, ya kan? benar. Nah, itu gue tambahin satu hal. Bisa jadi niatnya baik, tapi kalau nggak ngerti, itu bisa bumerang juga. Satu niatnya, kedua belajar gitu. Kita harus belajar juga bagaimana agar itu bisa hasil sesuai apa yang kita harapkan gitu. Step. Ngomong-ngomong sosial media nih, Bang Ali ini salah satu YouTuber yang menurut gue paling aktif, bahkan gue tambahin kata depannya hiper aktif karena rajin banget ngupload dan kontennya edan-edan banget, bagus-bagus gila, dan I always watch all of your YouTube videos karena aku kenal Bang Ali itu sebelum dia YouTube jadi YouTuber, tiba-tiba gila, ini kok bisa sekonstan ini gitu. Dan pertanyaannya nih Bang, ada dari salah satu teman Amanat Institute yang juga salah satu subscribernya Ali Zainal Abidin YouTube channelnya dari Infami. Dia bilang, dia nanya dari seluruh yang pernah diinterview itu siapa yang paling berkesan, semuanya berkesan ya, atau misalnya kayak yang ada momen yang unforgettable moment nggak yang pernah didapatkan, either ketika dapetin ngejar-ngejar dia untuk menjadi narsum di YouTube-nya, atau ada
apa ya, sebelum Bang Ali interview dia, Bang Ali punya pemikiran, oh dia orangnya A, tapi setelah interview, wah gila, ternyata dia orangnya A minus gitu, atau malah Z gitu. Eh, Gini ya. Pertama gue mau bilang gue nggak apa konsisten itu banyak sekali yang videonya itu tiap hari. Coba lihat Panji Pragiwaksono tiap hari ada video baru, literally setiap hari. Gitu. Gila itu orang tuh kerjaannya. That's amazing ya, menurut gue. keren Butuh disiplin abis. luar biasa tinggi. Betul, Jadi betul. kalau yang lebih konsisten itu jauh lebih banyak gitu ya. Itu Hmm. pertama. Dan gue pun juga masih banyak banget yang harus gue pelajari. Nah, terus terkait soal ngobrol-ngobrol itu, yang ngobrolin hidup itu ya, Mm-mm. sulit dibilang gini loh. Dan ini gue bukan mencoba untuk diplomatis ya, jujur aja gue. Unik masing-masing. Dan memang itu salah satu alasan gue bahkan kayak untuk orang yang mungkin sektornya sepertinya sama gitu ya. Kayak gue ngobrol sama Om Fitra Eri, sama Om Mobi, sama-sama reviewer, sama-sama di dunia otomotif. Betul. Tapi mereka punya keunikan masing-masing, gitu. Punya style masing-masing. Kemudian mungkin yang di pemuka agama ada empat yang gue ajak ngobrol. Ada Habib Hussein Ja'far, ada Habib Salim, ada Teteh Peggy Melati Sukma Khadijah, Ya, wow. dan ada Pendeta Yeri Patina Sarani. Betul. Itu keempat-empatnya menurut gue amazing gitu, dan unik dalam memberikan gue pemahaman dan pembelajaran dari angle yang berbeda, gitu. Memberikan insight yang memperkaya. Jadi tiap pengalaman itu unik. Gue kalau dibilang berkesan ya semua berkesan. Jadi dan sekali lagi bukan diplomatis, that's just very different experience gitu. Meskipun bidangnya serupa kayak Panji sama Adriana Colby, sama-sama stand up comedian. Yes. Tapi lain juga gitu insight-nya. Gitu sih kalau menurut gue. Berarti pertanyaannya agak di twist sedikit. Kira-kira siapa lagi sih orang yang pengen banget Bang Ali ajak di acara ngobrolin hidup di YouTube itu? Yang belum kesampaian. Banyak banget orang, cuma baru 22 orang, ada berapa banyak orang yang top 3-nya deh, top 3 atau di top of mind yang sekarang siapa? Yang saat ini sebetulnya ada at least satu lagi kalau di dunia komedi yang menurut gue itu Cak Lontong. Satu. Why? Karena jarang sekali gue melihat, atau mungkin gue juga sendiri jujur nggak pernah melihat sisi seriusnya. Bukan mau berserius-serius banget, cuman pasti kan there's a journey gitu, ada perjalanan yang juga nggak gampang gitu. Menurut gue kita pasti bisa belajar sangat banyak dari perjalanan Cak Lontong juga. Dan kalau ada yang kenal silakan, gue lagi coba juga lebih helpful juga. Kasih ya antara Zainal Abidin dan Cak Lontong. Cak Lontong, kemudian di list gue tuh ada banyak di hadapan gue, cuma Cak Lontong top of mind-nya. Kemudian musisi sih sebetulnya, teman di luar, ada lagi di luar musisi, Mbak Najwa Shihab juga, Mbak Najwa. Kan sama Kak Ella-nya udah. Nah cuma doain aja situasi pandeminya bisa segera berakhir. Sebetulnya insya Allah sudah oke, tinggal cuman emang kita beliau prefernya nggak online, beliau prefernya online, jadi nggak offline. Karena beliau tuh betul-betul hanya keluar itu hanya dari rumah sama ke studio Mata Najwa aja. Gitu loh. Gitu. Jadi nggak yang lain-lainnya nggak gitu. Semuanya online, dan gue prefer untuk offline. Gue memang ada beberapa episode yang awal-awal yang sempat online, cuman memang feel-nya itu lain gitu, feel-nya lain. Dan resiko
kalau connection agak naik turun di salah satu aja, Iya. either gue-nya atau merekanya bisa udah Jadi nggak enak drop. untuk dinikmati oleh audiens juga nantinya. Jadi akhirnya gue Oh, menjaga itu sih dua kali ya, dua dulu ya. oke. Jadi Oke. dari sisi cowok ada Cah Lontong, dari sisi perempuannya Hmm. ada Najwa Shihab. Kita doakan mudah-mudahan setelah situasi pandemi ini beres, aku nunggu YouTube-nya ya dengan Nah, dua orang tapi itu. doain juga yang lain juga Amin. ajakin juga, atau kalau ada usulan juga silahkan gue kemarin ngepost juga di channel itu, ada beberapa juga yang ngasih usulan juga. Beberapa yang ngasih Oh. usulan. Adanya yang paling banyak siapa Bang? Hmm? Yang direkomendasikan paling banyak sama subscriber? Beberapa tuh ada Ridwan Hanif, itu kayaknya karena udah ada Fitra Eri dan Om Mobi, kayaknya banyak yang suka Jadi otomotif juga yang subscribe ke gue. Banyak Ridwan Hanif, ada Saikoji juga, Igor oke. Saikoji. Dan Wow, ya, that's Igor great. Saikoji juga menurut gue sangat-sangat menarik. Seru-seru, aku Dari akan dunia menunggu musik. itu semua. Oh, Ya. oke. Dan by the way, Bang Ali ini favoritnya siapa sih Bang kalau musician? Musisi, kalau secara umum gue sangat suka Metallica. Serius? Lu nggak apa nih orang Arab Tuh. suka Metallica? Tuh, ini tuh. Gila. Kemudian sebetulnya gue suka berbagai macam genre. Kayak tadi gue bilang Saikoji karena gue juga suka musiknya. Kemudian kalau di Indonesia sih Iwan Fals termasuk salah satu yang gue ingin coba wawancara juga, ajak ngobrol juga. Berat. Iwan Iwan Fals. Fals, kemudian Bumerang tapi yang lama, Bumerang yang dulu gue sangat suka. Yes. Banyak lah, kalau musik sih gue Sangat omnivora. segala jenis musik disukai sama Bang Ali. Ya, Oke, Bang hampir Ali, semuanya kita lah. lanjut lagi nih. Ada pertanyaan Bang. Yang pertama itu dari Bawang Kita Jogja. Akunnya itu, aku nggak tahu sebenarnya jenis umbi-umbian atau apa. Tapi judul akunnya itu. Dia nanya gini, kalau menurut Bang Ali, lebih bagus kita kerja berlama-lama di satu tempat atau kayak sedikit kutu loncat, kayak 1 tahun pindah untuk mencari pengalaman dan hal yang baru? Menurut gue bukan dua-duanya. Bukan soal lama di satu tempat atau pindah-pindahnya, tapi soal apa yang dikerjakannya. Jadi aku nggak pernah dengar jawabannya. Jadi soal apa yang dikerjakan. Kalau yang lo kerjakan tuh sejalan dengan apa yang menjadi topik, bidang yang lo emang ingin berkontribusi di situ, sektor yang lo punya kepedulian di situ, dan apakah itu sejalan juga dengan minat lo dan bakat lo. Kalau emang di situ, ya kenapa harus pindah gitu. Tapi stay-nya bukan karena kepengen, karena sebaiknya di satu tempat juga kan, karena memang itu yang tepat untuk gua. Jadi bukan soal di satu tempat atau enggak, tapi sudah tepat atau belum gitu. Oke, nggak masalah gitu. Durasinya ya? Nggak masalah sama sekali. Apa ya, kayak tipping point dari seseorang untuk berpikir, okay, this is my passion, and then atau malah kebalikannya, my passion, mungkin nggak sih passion tuh hilang sebenarnya? Atau ended gitu, atau berganti? Manusia itu gini, ini salah satu, ini kan kita bicara passion ini politik ya, kita belum masuk politik dia, tapi kita masuk passion. Oke. Kita bicara passion dulu gini. Ini kan kata passion ini kan berapa tahun terakhir semakin menggema di mana-mana, terutama anak muda gitu ya. Dan memang penting, tapi banyak terus juga yang terlalu drama juga sama kata-kata ini. Jadi, gue belum menemukan passion gue, kayaknya hidup hancur. Enggak, santai aja men. Take it easy. Take it seriously ya. Take it seriously, tapi take it easy juga. Bukan menggampangkan, tapi jangan terus diambil beban gitu juga. Dan salah satu yang ingin gue sampaikan mengenai hal ini adalah passion orang itu nggak cuma satu. Ini penting banget. Nah, jadi kita tuh punya lebih dari satu passion. Makanya gue tuh menyebutnya passions. Pakai S, jamak, plural gitu. Passions. Nah, karena kita punya lebih dari satu passion. Dan ada passion kita yang berhubungan langsung dengan tujuan hidup kita. Ada yang nggak berhubungan langsung dengan tujuan hidup kita. And that's okay juga. Gitu kan.
Nah, dan kalau nggak berhubungan langsung dengan tujuan hidup kita pun juga bukan berarti kita nggak akan pernah menjalaninya juga. Banyak passion gue yang nggak berhubungan langsung dengan tujuan hidup gue, sampai sekarang gue tetap menjalani. Nah, dan Such as? Such as nonton film. Oh, itu Buat bukan gue nonton passion film, lu? itu passion, it's more than a hobby gitu, bukan sekedar hobi Oh, buat gue. oke. Tapi itu nggak berhubungan langsung dengan tujuan hidup gue, tapi gue tetap Hmm. melakukan itu juga sampai sekarang gitu. Oh, Nah, nah, jadi tadi gimana lo tadi pertanyaannya kaitannya dengan passion tadi, gue sampai lupa ya, pertanyaannya. maksudnya kayak, jadi gini, sebenarnya berawal dari banyak anggapan, aduh, ngapain sih kita ngomongin, maksudnya ngapain sih ngomongin passion terutama saat ini ya, boro-boro ngomongin passion, besok bisa hidup Hmm. aja, nggak tahu gitu. Padahal, what I Uh, learn is like, we need passion to live gitu. Tapi ya dengan nah, segala oke. itu gitu. Ya. Nah, jadi ini juga nih, kan orang gini, kalau misalnya gue ngomong sama lo, gue Hmm. ngomongin seseorang sama lo. Misalnya gue Hmm. ngomongin si Budi gitu, Hmm. ya. Hmm. Tapi ternyata si Budi yang gue maksud sama si Budi yang di kepala lo tuh beda orangnya. Cuma namanya Oke. doang yang sama. Kan Hmm. jadi nggak nyambung kan. Jadi kayak kita diskusi, tapi ternyata nggak nyambung kan gitu. Hmm. Nah, Hmm. kata passion itu juga pemahaman kita sama nggak ketika kita bicara Ah, passion? Apa jangan-jangan beda? oke. Nah, kayak misalnya bilang, em, dia passionnya perfilman. Misalnya ya. Hmm. Buat gue, Hmm. perfilman itu bukan passion. Itu adalah sebuah bidang, sebuah passion itu aktivitas, bukan topik. Nah, kalau udah lain kan. Oh, oke. Kalau orang bilang sama gue, Li, passion lu tuh film ya. Hmm. Film itu topik. Passion Hmm. gue menonton film. Tapi dalam topik perfilman kan ada sangat banyak aktivitas. Ada menonton film, ada ngedit, ada acting, ada bikin Hmm. naskah, banyak kan. Yang jadi passion gue cuma nontonnya doang. Oke. Nah, itu satu. Oke. Kemudian apa namanya? Kemudian passionate, orang suka apa, Hmm. bekerja dengan passion. Hmm. Kata passionate ya sama Hmm. passion sebagai kata benda Hmm. adalah dua hal yang berbeda juga. Oke. Passionate itu Hmm. artinya kamu melakukan sesuatu ya, as if seakan-akan yang kamu lakukan itu adalah passion kamu. Sehingga kamu melakukannya karena kalau passion kita itu, kita biasanya ada unsur rela berkorban untuk menjalankannya. Ya. Passion itu dari kata, jadi membahas agak ini sedikit nggak apa-apa ya. Oke, itu oke. Passion itu dari kata Latinnya itu pati, yang artinya to suffer atau to endure. Dan dari kata Yunani kunonya pathos, yang artinya cinta, love. Kan aneh kan? Satu kata maknanya bisa menderita, bisa cinta. Tetapi jadi sesuatu yang ketika kita melakukannya, meskipun ada unsur pengorbanannya, tapi kita rela melakukannya. Tapi relanya bukan karena benci atau terpaksa, tapi karena kecintaan terhadap hal tersebut. That's passion. Nah, ketika kita bicara passionate, when you are doing something passionately, ya, itu bisa jadi aktivitasnya passion lo, tapi belum tentu juga. Nah, misalnya begini, contoh, lo bekerja, sebetulnya lo nggak suka sama pekerjaan, sebetulnya bukan minat lo sama sekali, oke? Tapi misalnya kalau lo nggak mengerjakan itu dengan baik, akan ada konsekuensi yang sangat negatif misalnya. Misalnya lo keluarga lo nggak bisa makan atau apalah, atau lo diancam orang, misalnya ngambil contoh ekstrem aja deh, ya. Kan berarti lo akan mati-matian kan? Betul. Dan so you will work passionately bahkan, meskipun itu bukan passion lo. Oh iya. Oke, benar. Aku jadi nemuin bedanya. Kalau di bahasa Indonesia itu sama ya, tapi ketika dalam bahasa Inggris satu jadi noun, satu jadi adverb, bahkan satu bisa jadi adjective. Ya, nah, jadi bisa aja lo you work passionately pada sesuatu yang memang itu passion lo, tapi juga belum tentu. Bisa jadi karena situasi tertentu sehingga membuat lo mengerjakan hal tersebut seakan-akan itu passion lo. Oke.
Even though Nah it's ini not kan, jadi kan okay. maknanya bisa berbeda-beda. Nah, tapi semua orang campur aduk ngomonginnya dengan satu kata, tapi pemahamannya bisa berbeda-beda. So which one are we talking about? Nah itu yang maksud gue kayak, makanya gue tuh suka kalau orang bicara passion, bicara purpose, kita on the make sure kita pastikan dulu kita di alam Sama. apa on the same page dulu, pemahamannya sepaham dulu, baru kita lanjut pembicaraannya. Gitu. Oh oke. Capek Jadi lah, kalau anak-anak muda ngomong kayak, ayo kita passion yang mana? Passion yang mana dulu nih? Iya. Passion yang kesukaan gue atau something that I am doing passionately atau bahkan aku orangnya passionate. Wah, ya. Grammarnya mana yang noun, bekerja dengan passion. Bekerja dengan passion, dengan mengerjakan passionmu, itu kan bisa berbeda. Oke, iya sih, iya, aku ngerti, aku dapat. Kalau bekerja dengan passion tuh biasanya maksudnya adalah bekerja dengan penuh semangat, penuh hati, biasanya begitu maksudnya, ya kan? Kalau bekerja dengan passion, tapi mengerjakan passionmu, itu lo mengerjakan sesuatu yang memang passion lo. Walaupun malas-malasan, tapi passion. Kadang ada naik turunnya juga meskipun itu passion kita, kan? Benar-benar setuju. Oke. Sebelum masuk ke bidang passion and politics, ini ada satu pertanyaan nih, bagus banget dari Dirga Maulana. Pertanyaannya adalah gimana mengembalikan kebermaknaan dalam hidup? Jadi gimana ngembaliin track hidup yang menjadi impian? Pertanyaannya. Sorry, kalimat terakhir tadi boleh lu ulang. Oke, jadi aku ulangin ini ya seluruhnya ya, fully questionnya. Gimana mengembalikan kebermaknaan dalam hidup, mengembalikan teks menjadi impian? Menjadi impian, menarik. Gue nggak terlalu setuju kalau kayak menjadi impian tuh maksudnya kemana gitu ya. Cuman mengembalikan kebermaknaan hidup. Pertama-tama, sadar atau tidak kita sadari, hidup kita tuh sebetulnya bermakna. Itu dulu basisnya. Jadi buat gue itu sebetulnya nggak perlu diperdebatkan. Buat gue, orang mau beda pendapat juga silakan, gue juga menghargai. Tapi buat gue hidup itu udah bermakna. Meskipun banyak orang tidak menyadarinya. Karena apapun yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan itu berdampak pada orang lain atau lingkungan sekitar kita sebetulnya. Artinya ada maknanya. Kemudian dari situ kebermaknaan, that's a different thing kan, kebermaknaan. Mengembalikan kebermaknaan. Kalau menurut gue ya, kita itu biasanya kita feel ada rasa bermakna itu dari dampak kita kepada orang lain atau lingkungan sekitar kita gitu. Menurut gue ya. Jadi kontribusi kita gitu. Karena ini gue mau masuk ke area yang kayaknya nggak berhubungan, tapi gue masuk ke sisi biologi sedikit. Zat yang menghadirkan rasa bermakna dalam tubuh ya. Itu ada zat yang namanya serotonin. Serotonin, Nah, ini serotonin ini salah satu zat antidepresan. Kalau lo obat-obat antidepresi biasanya itu ada serotoninnya biasanya. Nah, tubuh kita sebetulnya bisa memproduksi serotonin secara alamiah. Salah satunya adalah saat kita membantu seseorang. Berkontribusi pada seseorang, teman seseorang itu kayak lo pernah nggak melakukan sesuatu kebaikan gitu untuk seorang lain gitu ya. Terus saat lo melihat orang itu senang ya, lo lebih senang dibandingin dia. Sering sih, sering. Ya kan? Nah, itu serotonin itu yang bermain gitu, yang bermain itu serotonin tuh. Nah itu dan tubuh kita tuh bisa memproduksi serotonin secara alami. Artinya the more you contribute ya, seharusnya, ada kata seharusnya, itu membuat kita memproduksi lebih banyak serotonin. Nah, itu ada kebermaknaan. Tapi ada juga orang yang dia sudah berbuat banyak buat banyak orang juga, tapi dia merasa inferior.
enggak, gue belum apa-apa, apa itu ada Oh, juga. Nah, dan itu bicara lain lagi, itu soal bagaimana kita mengelola keyakinan diri kita juga, apa self esteem, that's a different story gitu ya. Itu kita bicara soal self esteem. Nah, tapi kalau kebermaknaan itu based on what you do gitu. Nah, tadi kalau bicara ke and what you do, what your contribution ke orang lain, tapi juga ketika bicara kontribusi ke orang lain juga take care of yourself juga ya, self care itu juga sangat-sangat penting tentunya. Nah, kalau kaitannya tadi terus nyambung dengan impian. Nah, impian itu ada impian kita yang just for ourselves, untuk kita, nggak ada hubungan sama orang lain, nggak apa-apa juga dong, ya kan? Nah, tapi juga apa impian lo yang dalam bentuk kontribusi, apa sih yang ingin lo lakukan? Gitu. Nah, karena gini, kalau lo tanya kebanyakan orang, saat lo tanya what is it that you want to do, apa sih yang ingin lo lakukan, atau apa yang lo inginkan deh gitu. Itu banyakkan orang jawabannya, saya ingin lebih kaya, saya ingin lebih bahagia, saya ingin jadi orang yang bermanfaat, saya ingin sehat, panjang umur. Itu jawaban orang-orang yang sebetulnya nggak tahu mereka pengen apa. Oh, seriously? Tapi specifically apa yang lu ingin lakukan, apa yang jadi desire itu apa? Iya sih. Jadi dan Rata-rata banyak orang nggak tahu. Kalau lu nggak tahu apa yang betul-betul lu ingin, yang menjadi desire, ya, ya lu juga nggak akan tergerak. Makanya gue nggak percaya ada orang yang secara natural tuh dia malas gitu, emang bawaan lahirnya orangnya malas. Nggak ada, gue nggak percaya. Yang ada adalah orang nggak punya tujuan yang atau goals yang spesifik yang penting untuk dia, sehingga kalau dia nggak ada itu, ya nggak tergerak juga kan. Iya sih, yang nggak punya goal maunya apa ya, jatuhnya jadi orang ngiranya males-malesan gitu ya. Jadi bahkan nggak usah ngomong life purpose dulu deh, ngomongin goals aja dulu. Apa sih goals yang spesifik yang penting buat lo, yang nggak boleh yang gue harus betul-betul kejar gitu. Itu banyak orang nggak tahu. Seru. Jadi mungkin nggak sih Bang Ali kalau ngomongin life purpose, jadi kayak mungkin kan kita punya passion in politics, tapi apa ya, politics is a noun gitu. Apakah mungkin Politics jadi ya? It's a topic gitu, it's not tadi apa ya, menindaklanjuti apa yang dijelaskan oleh Bang Ali sebelumnya. So apakah mungkin anak muda, atau nggak sih anak muda sih, everyone gitu, mempunyai passion di politik, atau sebenarnya when somebody told like my passion is in a politics, actually what should they do gitu, atau harusnya dia ngomong apa gitu loh. Kayak gitu kan, ketika dia bilang my passion in politics, what does that mean, apa maksudnya gitu kan. Nah, jadi gini, kayak bedakan antara ketertarikan dengan sebuah topik dengan kepedulian dengan sebuah topik itu dulu. That's deep. Ketertarikan dengan sebuah topik itu artinya lu tertarik untuk mengikuti topik tersebut. Gue kasih contoh. Tadi ambil topiknya sama buat gue, film misalnya, ya. Film, dunia perfilman sebagai sebuah topik, sebagai sebuah sektor gitu ya. Gue amat sangat tertarik. Gue suka nonton film dari berbagai macam genre, berbagai macam negara. Gue ngikutin sutradara-sutradara berbeda-beda, penulis-penulis naskah berbeda-beda. Gue ngikutin film festival berbeda-beda. Gue ngikutin awards-awardsnya, you name it deh pokoknya. Tapi kalau lu tanya sama gue bahkan dulu punya bisnis film, persewaan film dulu di kampus. Ya Allah. Tapi kalau lu tanya sama gue, Li, lu peduli nggak sama perfilman? Jujur, tidak. Bedanya di mana? Sampai detik ini, gue tidak pernah punya tuh keinginan dari dalam untuk berkontribusi membuat dunia perfilman menjadi lebih baik. Gue cuma tertarik ngikutinnya aja. Oke. Nah, itu pertama. Jadi kalau orang bilang I have passion in politics, ya, kembali makna passion yang dia maksud apa? Sepertinya adalah minat untuk ketertarikan untuk mengikuti dunia politik, ya, atau bahkan minat untuk terlibat dalam dunia politik, bisa juga.
ya. Oke. Nah, terlepas dari keduanya yang mana, apakah untuk mengikuti atau terlibat, tanyakan lagi, gali lebih dalam lagi, kenapa lu tertarik atau untuk mengikuti, atau kenapa lu tertarik untuk terlibat? Why? Karena ini pendapat gue sekali lagi ini pendapat gue. Politik itu adalah kendaraan di mata gue. Ya. Politik itu adalah kendaraan. Nah, artinya kan sebetulnya perpolitikan ini tujuannya kan kita untuk masyarakat, memberikan dampak positif ke masyarakat, untuk membawa perubahan lebih baik, gitu kan. Keterlibatan dalam dunia politik itu adalah salah satu caranya, bukan satu-satunya cara. Oke. Tetapi perlu ada orang di situ, ya kan? Perlu ada orang di situ. Nah, artinya kalau kita, sedangkan politiknya itu sendiri, kalau kita bicara politik sebagai ilmu, nah itu kan berpolitik itu kan sebetulnya nggak, itu kepake di semua, nggak hanya di dalam dunia politik yang kita omongin di masyarakat atau bernegara, tapi ada berpolitik dalam pekerjaan, berpolitik banyak, semua dalam berorganisasi ada politik semua. Itu politik sebagai cabang ilmu kita bicaranya. Nah, kalau ada orang yang pandai berpolitik, berpolitik, ya, dan kemudian dia juga punya keinginan dan kepedulian untuk berkontribusi ke masyarakat, dan dia bisa memanfaatkan kepandaian dia dalam berpolitik dengan terjun ke dunia politik yang kita pahami secara umum ini. Kalau dia tidak pandai berpolitik dan dia tidak mau mengasah kemampuan dia berpolitik, maka cari kendaraan yang lain untuk berkontribusi. Jangan masuk ke dunia politik. Kalau lu mau masuk ke dunia politik, ini menurut gue ya, kalau lu mau masuk ke dunia politik, maka lu harus mengasah kepandaian lu untuk berpolitik. Bukan ketika gue bilang berpolitik ini bukan terus dengan cara yang kotor dan lain-lain, tapi politik yang baik tentunya gitu ya. Tapi politik yang baik pun harus cerdas kan gitu. Jangan sampai kita dimanfaatkan di ini kan gitu. Nah, itu juga berpolitik tapi dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Kalau kita punya kepandaian dan kita mau mengasah kemampuan berpolitik kita, dan itu kita yakin bisa jadi kendaraan yang tepat untuk kita, maka masuk. Ketimbang lu misalnya lu pandai berpolitik tapi lu masuk kerja di NGO gitu misalnya, bisa jadi NGO bukan kendaraan yang tepat. Emang sebaiknya politik masuknya. Atau sebaliknya, kurang pandai berpolitik tapi dia bagus dalam berorganisasi, mengadvokasi atau apa gitu misalnya, ya mungkin lebih baik masuk ke NGO misalnya. Meskipun tujuannya sama. So, politikus favorit lo kendaraan. Politikus favorit lo siapa, Bang? Wah, gue nggak mau jawab kalau itu. Gue nggak mau jawab pertanyaan politik. Gue nggak mau jawab karena begini. Karena dua hal. Gue jelasin kenapa gue nggak mau menjawab itu. Dua hal. Yang pertama karena masyarakat kita masih terbelah sekali, gue melihatnya. Masih sedikit orang yang atau gue melihatnya orang masih banyak yang sulit untuk bisa bersikap objektif dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Mungkin bukan cuma di Indonesia sih, cuman gue ngomong di Indonesia deh. Gitu ya. Biasanya kalau lu pro A berarti lu anti B, lu pro B berarti lu anti A, dan menurut gue nggak kayak gitu juga sebetulnya. Gitu. Nah, itu alasan pertama. Jadi alasan kedua adalah gue nggak mau terlalu memfavoritkan orang karena orang itu bisa salah. Orang itu bisa salah. Gue bisa aja menyukai si A, tokoh politik si A gitu ya. Nah, dan gue punya alasan yang objektif misalnya. Tapi jika kemudian si A melakukan sebuah bukan soal kesalahan, kalau kesalahan sih semua orang melakukan, tapi misalnya kesalahannya tuh yang melanggar moral, etika, misalnya begitu ya. Atau dia mengingkari apa yang dia sampaikan, macam-macam bentuknya, tapi yang melanggar yang dalam konteksnya seperti itu, masa ya gue harus terus membela si A? Oh iya sih, betul. Jadi bukan orangnya gitu. Nah, tapi apa yang dia sampaikan, value-nya dia atau idenya dia gitu. Nah, dan menurut gue, masyarakat kita juga masih banyak yang kalau misalnya kayak begitu terus
terus disalahin tuh siapa suruh bela si A, jadi misalnya si A salah gitu kan, terus dia, nah karena jadi gitu, jadi makanya gue prefer untuk tidak menyebut. Menjawab. Satu karena alasan pertama tadi, kedua karena sebetulnya bukan soal orangnya, kecuali orangnya udah meninggal ya, dan terbukti dari sepanjang hidupnya dia itu baik, bersih, bagus ya, baru gue akan bilang. Tapi selama orang itu masih hidup, kita nggak akan pernah tahu. Jadi kalau orang yang udah meninggal yang disukai Bang Ali, atau that inspired you to become Ali Zainal Abidin pada detik ini? Waduh, kalau sampai itu Ali Zainal Abidin pada saat ini, pada saat ini masih harus belajar banget. Cuma almarhum B.J. Habibie salah satunya, Gandhi juga salah satunya. Nelson Mandela tuh luar biasa sekali menurut gue. Dan ketika gue bilang favorit, gue yakin bahkan ada hal-hal yang mungkin kekurangan mereka yang gue juga tidak tahu. Tapi that's not the point. Kalau soal itu semua orang punya kekurangan kelebihan. Tapi gue dari apa yang gue tahu mengenai orang tersebut, gue sangat mengagumi mereka, dan gue belajar banyak dari mereka. Dan kita semua bisa belajar banyak. Menurut gue begitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bang, tentang passion again. Kalau misalnya passion itu nggak didukung, ya? Ih boleh banget, minta dong. Ini kapan lagi gue malak narsum. Kopi digital, kopi paste. Kalau misalnya passionnya itu nggak didukung sama orang sekitar, salah satunya keluarga. Kalau misalnya kita let's say dalam dunia politik, gue pengen masuk one of parpol misalnya, but aku atau mungkin teman-teman sekitar kan banyaknya stigma buruk tentang parpol, yang kayak ngapain sih lo kayak gitu. Tapi gue ada satu tujuan, ada satu isu yang pengen gue raise, let's say mental health. Tanpa gue terjun ke parpol, my voice wouldn't be heard by other people gitu. Bisa, tapi saat ini who am I gitu kan. Nah, menurut Bang Ali itu gimana ya? Apakah suara-suara noise-noise yang tidak mendukung itu, how we should react to them gitu? Apa yang harus kita lakukan? Kan pertama itu nggak cuma di politik doang, Fir. Lu memilih apapun bidangnya akan ada juga orang yang nggak setuju, kan? Kemungkinan besar akan ada orang yang nggak setuju. Semakin lu kenal banyak orang, semakin besar kemungkinan ada yang nggak setuju, begitu. Secara statistik aja kan begitu ya kan. Jadi kalau soal ada orang yang nggak setuju, ada orang yang nggak mendukung, itu saran gue lu persiapkan diri. Bahkan kalau sekarang pun belum ada, persiapkan diri bahwa kemungkinan besar nanti akan ada. Jadi kan gini, kita tuh kalau ada tantangan yang kita sudah memprediksi itu akan ada, ya. Saat datang kita nggak akan terlalu kaget, meskipun juga tetap harus dihadapi ya, meskipun juga nggak gampang, tetap harus dihadapi, tapi paling nggak akan lebih baik kita merespon dibandingkan jika tantangan tersebut datangnya tak terduga-duga, nggak disangka-sangka. Dua-duanya sama-sama perlu dihadapi. Gue bukan mau bilang kalau lu udah persiapkan, udah prediksi itu akan gampang, tetap akan menantang. Tapi kalau lu nggak duga-duga akan lebih menantang lagi meresponnya, ya kan? Iya, betul. Nah, sedangkan yang namanya omongan negatif atau dukungan yang kurang, support yang kurang, itu tuh sudah menjadi keniscayaan menurut gua. Jadi daripada suka nggak suka, mendingan persiapkan biar nggak kaget. Karena sebetulnya udah pasti datang, nanti tinggal tunggu waktunya. Walaupun datang dari orang terdekat kayak keluarga kayak gitu. Walaupun dari orang terdekat juga. Nah, kalau misalnya kayak dari keluarga, yang pertama juga gue ingin, menurut gue salah satu hal yang awal-awal perlu kita sadari adalah atau lakukan, jangan nyalain orang lain. Kok dia nggak mensupport gue, kenapa? Seharusnya kan mereka begini, seharusnya kan mereka begitu. Nggak guna lu mikir gitu. Lu mau bilang seharusnya, tapi kan kenyataannya enggak, ya udah gitu. Semakin lu mikirin seharusnya begini, seharusnya begitu, nggak akan membuat mereka tetap berubah kan. Ya. Jadi jangan ngabisin energi sama hal-hal yang nggak bisa lu ubah. Atau hal-hal yang lu nggak punya kendali 100%. Lu nggak bisa mengendalikan pikiran orang,
nggak bisa mengendalikan keputusan orang, tindakan orang, lu bisa berusaha, ya. Tapi lu selalu berusaha, that's it, gitu. Tugas kita kalau udah urusan orang lain, tugas kita adalah untuk berusaha sebaik mungkin, hasilnya itu kembali ke mereka. Oke. Kalau dan itu bukan berarti kita terus tidak berbuat baik sama mereka, bukan berarti kita nggak menghormati mereka, bukan berarti kita nggak menyayangi mereka. Ya. Berbeda pendapat, kenapa harus dibenci? Yes. Apalagi itu orang-orang terdekat kita, apalagi keluarga kita, apalagi orang tua kita, jangan sampai gitu. Kita terus jadi nggak sopan, nggak ini, enggak lah. Ya, bahkan ada yang bilang salah satu yang tanda kutip jadi penghalang terbesar seorang anak adalah rasa kasih sayang orang tuanya. Some people say about it. Saking sayangnya, saking protektifnya seorang anak bahkan jadi betul. Walaupun nggak semua. Dan dan itu banyak yang menghadapi situasi seperti itu. Dan untuk yang seandainya ada yang di sini yang join di sini menghadapi situasi seperti itu, gue mau bilang begini, kalau lu ingin mereka misalnya mendukung, ya, butuh waktu kan, butuh usaha, butuh effort, butuh kesabaran, itu pertama. Kedua, prosesnya itu nggak semudah membalikan tangan, artinya lu perlu mengubah strategi lu. Kita bicara strategi komunikasi sekarang. Kita ngomong, gue ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin mudah-mudahan bisa konkret aja bentuknya. Strategi komunikasi dong. Artinya, kita ngomong apa? Artinya saat ini cara yang lu gunakan dalam berkomunikasi kan belum efektif. Kalau udah efektif kan berarti sudah didukung nih, ya kan? Betul. Nah, berarti belum efektif. Oke. Pernah nggak kita berpikir, oke, cara apa yang berbeda yang perlu gue gunakan? Atau kita terus menggunakan cara yang sama? Komplain, minta didukung dengan cara... Jangan-jangan kita begitu. Jangan-jangan kita malas nyari cara yang lain. Oke. Nah, kemudian salah satunya strategi komunikasi ini, pertama sadari bahwa kayak yang lu tadi bilang, Fir, bahwa sebetulnya mereka itu misalnya tidak setuju, itu kan bukan karena benci. Tapi karena sayang. Betul. Ya kan? Kalau mereka nggak sayang, mereka akan bodoh amat lu mau ngapain. Kan gitu kan? Betul. Nah, artinya ada sesuatu yang luar biasa besar yang sangat layak kita syukuri. Kasih sayangnya begitu besar loh. Itu kan sangat layak kita syukuri. Yes. Kenapa kita nggak mulai berkomunikasi dari situ? Dari rasa syukur, dari berterima kasih. Bahwa ketika kita mau komunikasi dan menyampaikannya bukan sebagai siasat ya, tapi dengan ketulusan. Karena kita menyadari bahwa ini adalah sebetulnya dilandasi oleh rasa cinta dan rasa kasih sayang luar biasa besar. Dan menyampaikan berterima kasih dulu, itu kan. Dan kita sekarang aku betul-betul memahami kenapa selama ini aku baru nyadar sekarang gitu. Oh, jadi kita coba memahami dari sudut pandang mereka, apa sih yang mereka khawatirkan. Jadi dan itu butuh waktu, nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, nggak cuma 4 kali, mungkin 16 kali juga belum selesai gitu. Betul. Tapi dengan membangun komunikasi yang lebih baik, kita akan semakin mencoba memahami dan akan semakin enak komunikasinya. Itu pertama. Kedua tadi bersabar. Dan ketiga, kalau lu mengambil hati seseorang, siapapun itu, ya lu tunjukkan kepedulian juga dong. Dan kayak sama orang tuh banyak sekali hal-hal yang kecil yang lo nanyain apa kabarnya, lo ngobrol, cerita orang tuh seneng kalau kita cerita hari kita seperti apa hal-hal seperti itu penting. Mungkin buat kita nggak terlalu penting, tapi buat mereka tuh itu penting agar jadi ada feeling connection gitu ya, bukan cuma komunikasi tapi connection. Bedanya antara komunikasi dan creating connection begini. Kalau komunikasi itu hanya terjadi pertukaran informasi. Sedangkan kalau connection, creating connection itu pertukaran yang terjadi bukan hanya informasi tapi juga feeling, emotion. Terjadi pertukaran feeling juga. So, lo creating connection. Dan mereka sukanya apa, lo beli makan yang mereka suka. Jadi hal-hal yang sepertinya kecil, tapi itu sebetulnya besar sekali dampaknya. Dan ketika itu lakukan dengan cara yang secara konsisten, lo juga
jadi hubungan semakin dekat, komunikasi semakin enak. Oke, Dan wow. itu pun juga tidak menjamin terus akan dilakukan, kan begitu. Belum tentu. Tapi lu kan memperbesar kemungkinan lo. Yes, betul. Oke. Jadi plus terakhir, carilah komunitas-komunitas lain juga untuk mensupport kita. Oke. Jadi jangan proaktif Sistemnya juga itu mencari lingkungan yang suportif gitu ya. setuju. Bang Ali, by the way, ini di belakang Ya. sini aku dapat ini. Apa tuh? Abi. Apa? Oh, habis waktunya. Oh, makanya lagi seru-serunya. Aku mau Bang Ali curhat dong. Part 2 harus di IG live part 2-nya. Thank you so much, Bang Ali. Kita ini banyak banget yang aku tulis. There's a lot. Oh, ini apa kata-kata Bang Ali itu banyak banget. Nanti bakal jadi konten. Thank you juga udah ngobrol-ngobrol. Kita harus buat partunya ya, asal aku masuk YouTube-nya Bang Ali. Cak Viera. Dan thank you juga semua yang udah join, yang udah nanya juga, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, pasti. Sampai insya Allah. Pasti. Bang Ali, kita buat lagi ya partunya ya. Boleh, insya Allah kita atur waktunya, insya Allah. Thank you so much ya Bang Ali. Sama-sama, semangat juga Amanat Institute, tambah sukses, tambah berkah insya Allah. Thank you, ditunggu YouTube-nya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.